saudara-saudari semua. Perkenalkan, nama saya Listina Ega dengan NIM 2310991 dari PKK 4 semester 4. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan Gereja Katolik di Indonesia. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik peristiwa politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sejarah juga disebut sebagai histori yang berasal dari kata Yunani historia, yang dimana berarti penyelidikan atau pengetahuan. Sejarah memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, mengenalkan dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketiga, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut, yang dimana berguna untuk kehidupan di masa kini dan di masa yang akan datang. Sejarah juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, yang dimana dapat membantu kita untuk memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Yang ketiga, dapat membantu kita untuk membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen sejak zaman rasul-rasul hingga saat ini. Sejarah gereja mencakup berbagai aspek seperti yang pertama yaitu perkembangan doktrin gereja teologi Kristen. Yang kedua, sejarah gereja-gereja lokal dan demonisasi Kristen. Yang ketiga, peran gereja dalam sejarah sosial politik dan budaya, perkembangan liturgi ibadah dan praktik keagamaan Kristen. Yang kelima yaitu sejarah para pemimpin gereja seperti paus, uskup, dan reformator. Sejarah gereja juga dapat dibagi menjadi beberapa periode, diantaranya yaitu seperti yang pertama yaitu periode rasuli, yaitu abad ke-1 Masehi. Yang kedua, periode patristik abad ke-2 sampai ke-5 Masehi. Yang ketiga, periode abad pertengahan abad ke-5 sampai 5 Masehi. Yang keempat, abad reformasi abad ke-16. Yang kelima, periode modern abad ke-7 sampai 20 Masehi. Yang keenam, periode kontemporer abad ke-20 sampai 20 Masehi. Studi sejarah gereja penting karena dapat membantu kita untuk memahami. Yang pertama itu adalah akar dan identitas gereja Kristen. Yang kedua, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Yang ketiga, peran gereja dalam sejarah dan masyarakat. Yang keempat yaitu bagaimana gereja telah beradaptasi dan berubah dengan seiringnya waktu yang berjalan. Sumber-sumber sejarah gereja meliputi yaitu yang pertama, kitab suci atau Alkitab. Yang kedua, tulisan-tulisan para bapak gereja atau patristik. Yang ketiga, dokumen-dokumen gereja seperti Concilium Ecumenis. Dan sejarah gereja Indonesia dimulai dari abad ke-16, yang itu yang dimana ketika gereja Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Baik, berikut adalah ringkasan singkat tentang sejarah gereja Indonesia. Yang pertama, pada periode awal 1511 sampai 1602, yang pengenalan agama Kristen, agama pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, pembangunan gereja, yang dimana gereja pertama kali dibangun di Maluku pada tahun 1522. Periode Fox pertama dan pemerintah kolonial
Yang pertama, VOS, Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang dimana VOS ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja. Jadi, banyak gereja-gereja dibangun di berbagai kota di Indonesia seperti Batavia, yaitu sekarang di Jakarta dan Semarang. Yang ketiga yaitu misi dan pendidikan para misionaris. Pendidikan Kristen memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Pada periode kemerdekaan pada 1942 sampai 1965, yang pertama kemerdekaan Indonesia, yang kedua pengakuan gereja, yang ketiga peran gereja dalam pembangunan. Periode modern, yaitu 1995 sampai sekarang, membahas mengenai yang pertama pengembangan gereja. Gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Kedua, peran gereja dalam masyarakat. Gereja-gereja di Indonesia terus terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi serta mempromosikan nilai-nilai Kristen. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Jadi, gereja-gereja Katolik di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, ekonomi yang dimana hal itu berubah-berubah. Beberapa gereja besar di Indonesia diantaranya yang pertama itu Gereja Katolik Indonesia, yang kedua Gereja Protestan di Indonesia atau GPI, yang ketiga Gereja Kristen di Indonesia yaitu GKI, yang keempat Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia yang dimana dimulai pada abad ke-16 ketika agama Katolik pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Baik, berikut ada beberapa ringkasan singkat tentang sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Baik, periode awal yaitu yang dimana mereka mengenalkan agama Katolik. Agama Katolik pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja pertama di Indonesia yang dimana dibangun di Maluku pada tahun 1522. Periode VOS dan pemerintah kolonial 1602 sampai 1942, yang dimana VOS ini memainkan peran penting dalam Timur dan Indonesia, yang dimana juga dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja. Banyak gereja-gereja dibangun di berbagai gereja di Indonesia seperti Batavia, sekarang dan Semarang. Misi dan pendidikan para misionaris Katolik yang dimana memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Katolik dan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya periode kemerdekaan yang dimana 1942 sampai 1965. Kemerdekaan di Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengakuan gereja, yang dimana gereja Katolik di Indonesia mulai mengembangkan identitas dan otonomi mereka sendiri. Yang ketiga, peran gereja dalam pembangunan gereja Katolik di Indonesia, yang dimana mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Baik, selanjutnya periode modern pada tahun 1965 sampai sekarang, yang dimana pembangunan gereja-gereja Katolik di Indonesia terus berkembang dan mengembang, yang dimana melahirkan identitas mereka sendiri. Yang kedua, peran dalam masyarakat. Gereja Katolik di Indonesia terus terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi serta mempromosikan nilai-nilai Katolik. Yang ketiga, tantangan dan peluang, di mana gereja Katolik di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan yang dimana hal itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu.
yang dimana beberapa tokoh penting dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama Santo Fransiskus Alexius pada tahun 1560 sampai 1552, misionaris Yesus yang pertama kali diperkenalkan agama Katolik di Indonesia. Yang selanjutnya Albertus Sungjangyang pertama, yaitu uskup pertama di Indonesia yang memainkan peran penting dalam pengembangan Gereja Katolik di Indonesia. Yang ketiga Kardinal Julius Dharmataija yang pada tahun 1943, yaitu Kardinal Indonesia pertama yang memainkan peran penting dalam pembangunan Gereja Katolik di Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kata-kata yang salah. Tuhan Yesus memberkati.